Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi arsalahu Allah ta'ala ila ummis saqalaini basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah ta'ala bi idnihi wa sirajan munira, amma ba'du. Masyaallah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk dapat beribadah kepadanya. Tadi malam tepat jam 12, saya juga nggak tahu karena saya tidur ya. Kita menghadapi pergantian tahun baru. Ya, tadi saya lewat sekitar pukul 3, banyak anak muda yang baru pulang kayaknya ya. Pulang dari merayakan tahun baru. Mudah-mudahan di pergantian tahun baru 2023 ini amalan kita semakin semangat Bapak Ibu. Kemudian semua upaya yang kita lakukan selama tahun 2022 diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Perkenalkan, nama kami Haryanto. Kami berasal dari Saka 3 ya, tidak perlu jauh kayak Saka 3, paling state sejam lah ada. Saya pernah tinggal di Kenten Talang Keramat 4 tahun di sana ya. Jadi dari Saka 3 pindah ke Talang Keramat 4 tahun, pindah lagi ke Saka 3 ya. Bolak-balik ya. Ya. Kata Imam Syafi'i, safil tajidu iwadan amman tufarikuhu. Berjalanlah kamu di muka bumi ini, bepergianlah. Insyaallah niscaya kamu akan mendapatkan ganti dari apa yang kau tinggalkan. Alhamdulillah, silaturahim ke Talang Keramat, dapat kawan di situ, dapat saudara. Hari ini juga saya menggantikan Ustadz Windo untuk mengisi acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat kita realisasikan, kemudian dapat kita amalkan semuanya. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh perjalanan hidup ini begitu singkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata kepada anak Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar berkata, biman kibayya, Rasul menepuk pundakku, memegang pundaknya. Kita tidak terbayang kalau Rasulullah yang memegang pundak kita, Pak ya. Kita misalnya dipegang oleh seorang ulama atau kiai, orang terpandang lah pundak kita, bangga kita ya, Pak ya. Masya Allah aja kita ya. Aku dipegang pundakku oleh pimpinan pesantren aku, bangga aku ya, baru pegang pundak ada. Cuma kita kadang dilus kepala, nak marah gitu ya. Oh, kita ya. Ya. Saya waktu masih mencari ilmu di Saudi Arabia begitu juga. Jadi ada orang Afrika dia megang-megang kepala saya, Pak. Kita singgung ada. Ngapa megang-megang kepala aja gitu ya. Kami jangan pegang kepala. Oh, ternyata dia baru tahu. Kalau bagi kami dia bilang namanya Abdul Fattah. Megang kepala ini suatu kehormatan. Oh, kepala itu kehormatan. Enggak, bagi kami kalau megang kepala ini nak ngolah kalau segitu. Ya, bangga kita. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya faqal kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah di dunia ini kata Rasul bagikan orang asing. Au abirus sabil, atau pengembara. Orang asing ini biasanya kalau dia berkunjung ke suatu tempat tidak lama. Tidak lama kalau bahasa Palembang ya, paling berapa hari. Kalau kita bertamu itu paling 3 hari, Pak ya. 3 hari bertamu. Lebih dari itu bukan bertamu lagi, nak tinggal berarti di situ ya. Nah, awabirus sabil, orang asing atau pengembara atau orang asing berhenti di suatu tempat kemudian pergi lagi. Itulah kehidupan dunia ini. Mungkin kita merasa baru kemarin lah kita tahun 2022, Pak. Aku merasa masih muda padahal tua ada umur. Nah, jadi 40 tahun perjalanan hidup ini. Anak lah besar rupanya.
Kemarin mungkin anak kita masih kecil, malah besar, masya Allah aja gue. Berarti singkat. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar Ustadz Asnawi, ya? Pernah ada dengar? Ustadz Asnawi, Haji Asnawi LC. Nah itu teman saya itu, jadi kami waktu itu bertiga berangkat, saya, Ustadz Adi Bakhtiar, mungkin pernah dengar juga Ustadz Asnawi LC. Qadarallahu masya'a, Allah yarham. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mungkin lebih sayang dengan Ustadz Asnawi. Di usianya yang ke-40 beliau mendahului kita semuanya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi. Begitu singkat. Jadi saya itu setiap Sabtu Pak ya, kami itu ada namanya acara main bola di pesantren. Jadi setiap Sabtu itu Ustadz Asnawi itu selalu SMS saya, WA. Ustadz Rianto, ada main bola ada Surin? Ada. Naik motor lah dia dari rumah ya, kadang dari Izatuna atau dari Marianas itu datang. Ketika selesai tanggal 21 Juli itu beliau meninggal dunia, saya masih terngiang-ngiang ya, seakan-akan masih datang WA-nya itu terngiang. Setiap Sabtu biasanya ngasih informasi, atau setiap Rabu ngasih informasi. Begitu singkat, begitu dekat. Pantas kalau Rasulullah SAW mengatakan demikian, awabiru sabil, singgah sebentar di tempat tersebut kemudian pergi lagi. Begitulah perjalanan kita hidup dunia ini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap pergantian tahun bagi kita orang mukmin dan muslim bukan hal yang dianggap remeh sebenarnya. Orang mungkin merasa gembira Pak ya. Oh tahun baru gegap gembita, bakar kembang api. Kemudian ada juga yang bikin acara sampai larut malam. Tapi bagi kita seorang muslim, hal tersebut suatu yang memberikan dampak dan efek buat kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena jatah umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya ini bukan bertambah sebenarnya, berkurang. Semakin lama semakin berkurang. Ini tidak terasa mungkin masuk hari ini tanggal 1 Januari. Lagilah sebulan, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5. Oh bertemu lagi dengan 2024. Kalau bertemu, bahasa aku kalau bertemu. Kalau tidak bertemu, sudah berarti tutup hayat kita 2023 ini. Maka setiap pergantian tahun baru adalah media muhasabah untuk kita semuanya. Ada yang dinamakan dengan munasabah, ada yang dinamakan dengan muhasabah. Munasabah itu adalah hubungan atau keterkaitan suatu peristiwa, maka kita bermuhasabah di situ. Ada kematian, kita bermuhasabah. Ada bencana alam, kita bermuhasabah. Pergantian tahun baru, kita bermuhasabah. Setiap peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita semuanya, maka ada media muhasabah di sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pintar, orang yang pandai, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengevaluasi dirinya, bermuhasabah untuk kehidupan sesudah kematian. Kapan kita siapnya? Wah ya, aku nih masih muda, jadi budak-budak kan. Masih lama Ustaz aku nih. Jadi gitu, masih lama kita tidak tahu. Apa sudah inilah, apa besok. Kadang-kadang kita merasa sehat. Mamang aku dewek tahun 2015 itu jenguk orang sakit Pak ya. Jadi orang sakitnya sudah seminggu sakit. Sudah sakit seminggu, datang ke rumahnya, besuk, lihat kondisinya. Mohon maaf sudah parah. Mama aku ngomong, "Pai caknya kawan kita tidak lama lagi," dia bilang. Palingnya 2-3 hari, bukan dia nak nedo kematian. Nah setelah saya dari itu, beliau turun ke bawah. Kemudian dia melanjutkan pekerjaan karena dia ini di bidang ikan asin, jadi dia nganukan kardus lah. Nah saat nganukan kardus itu tiba-tiba dia merasa sakit perut
Ini sakit perut tiba-tiba, Pak. Kalau orang bilang sekarang itu angin duduk, Pak. Nah, bahaya angin duduk itu. Angin duduk kemudian dia terjatuh, tersungkur. Ketika tersungkur, innalillahi wa inna rajiun. Nah, sehat padahal beliau itu, sehat. Nah, orang yang dibilang tadi ledak lama lagi itu sekitar 1 bulan atau 3 minggu baru meninggal dunia. Nah, berarti tidak bisa ditebak. Maka kata Rasulullah SAW, selalu dia cerdas mengevaluasi dirinya. Woi, jikito 2023 sudah ini. Tidak kado aku nih, mak ini terus kehidupan aku nih. Tidak mungkin kita tidak katik progres dalam kehidupan ini, Bapak Ibu rahimakumullah. Mungkin selama ini ibadah sholat saya tidak benar. Menurut kita, bagaimana kita menakarnya? Kata Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumu usolli." Mungkin sholat kita tidak tumak nina. Mungkin sholat kita juga ayatnya terlalu tergesa-gesa kita baca. Mungkin yang sholat adalah jasad kita, tapi hati kita terbang kemana-mana. Maka dalam mazhab Syafi'i, ketika orang bertakbir, dialah mau ke takbirnya, Allahu Akbar, karena dia memasukkan niat di situ, menghadirkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sholat kita dapat cuman 40%. Jangan sampai juga sholat kita dapat cuman 50%. Kalau pacak 100% apa yang kita lakukan. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Itulah pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, salat kita. Kita masih sungkan mungkin salat, usahakan terus salat. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini kadang bertambah, kadang berkurang. Namun kebanyakan manusia ini banyaklah berkurang, Pak, ketimbang bertambahnya. Ya. Cak mana menambahnya? Nah, inilah salah satu nambah iman itu. Kita berkumpul di Masjid Baitur Rahman ini mendengarkan tausiah, walaupun tausiah kadang-kadang yang disampaikan oleh asatiz ataupun disampaikan oleh para kiai, kita lah pernah dengarnya, oh, kita mendengar, masya Allah kita, tapi paling tidak kita yang hadir di Masjid Baitur Rahman ini, Bapak Ibu rahimakumullah, ini juga dihadiri oleh para malaikat. Ada sop-sop kosong samping kita nih, jelas kalau isinya malaikat, cuma kita tidak jengok be. Agak repot kalau kita sampai ke jengok nih, terkejut mungkin kita jengok malaikat nih. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah, kemudian dia belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mendengarkan zikir, mendengarkan tausiah, kecuali ada malaikat yang akan turun kepadanya, ya. Mudah-mudahan kita semuanya tercatat sebagai golongan dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa amila ma badal maut. Kita akan mempersiapkan segala sesuatu sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab juga mengingatkan kepada kita semua. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung, hisab, timbang-timbanglah diri kita ini sebelum kita dihisab. Ya pasti ada timbal balik. Apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita galau-galau ini, kita semua ini ya pasti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Haryanto bukan nakuti, memang benar ya enggak? Kamu jengok apa yang aku pakai di depan ini, peci, tak peci putih, sal warna kuning, baju warna abang, tak ketemu kan Pak? Warnanya tak. Tapi jadilah tak. Apa yang saya pakai ini, apa yang kita kendaraan ini, ya pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba hari kiamat kelak kecuali ditanya 4 hal, dan salah satunya adalah hartanya. Harta ini agak repot juga tak? Diaudit ini. Dari mana dapat, kemana? Nah, itu. Aku dapat
dari kerja ya Allah halal, alhamdulillah. Dari mana? Ke mana? Ke tempat yang halal. Aku sumbangkan ke masjid. Aku berikan ke anak yatim. Aku nafkahi keluargaku dengan hal-hal yang baik. Nah, kita selamat insya Allah ada. Itu baru yang pertama. Belum umur kita. Apa yang kau lakukan selama tahun 2022? Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Aku 2022 alhamdulillah pergi umroh. Kita pergi umroh. Tahun 2022 ya Allah, dalam catatan kita itu aku pernah menghadiri majelis ta'lim di Masjid Baitur Rahman. Ada. Sekecil apapun yang kita lakukan kebaikan, pasti kita akan diberi Allah Subhanahu Wa Taala ganjaran. Jadi jangan kita ragu Bapak Ibu rahimakumullah melakukan sebuah kebaikan. Jangan kita merasa remeh juga ketika kita melihat duri di tengah jalan, ada paku sananya. Kita ambil, buang pinggir jalan. Kenapa? Kebaikan. Kalau kita benian, wih paku ini kalau kena mobil kawan pecah bannya, sarolah dia udah. Kena motor kawan, sarolah dia. Ada tulang mungkin tertijak. Ada sesuatu yang mengganggu di jalan, kayu kita buang. Dzalika adhafu minal iman, kata Nabi. Itulah selemah-lemahnya iman. Kalau selemah-lemah iman kita lagi tidak galak, nah itu yang dipertanyakan. Ada paku di jalan, lantalah aja kita. Ada batu-batu mungkin di tengah jalan, kalau orang tertijak terbalik atau telabu bahasa kami itu mengganggu. Nah, kita harus singkirkan semua itu. Hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hitunglah diri kita, hisablah diri kita sebelum nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisab kita semuanya. Kalau saya tanya Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya di tahun 2023 ini kira-kira apalah cita-cita terbesar kita ini? Kira-kira Bapak Ibu, pasti kita punya cita-cita. Oh, Ustadz, aku di tahun 2023 ini nak pergi umroh. Ya kita ngajak aku udah, bukan nawak ibu kan? Apa kita cita-cita ya? Aku saat di tahun 2023 ini nak ngapal Quran. Tadi saya terakhir salah masuk Masjid Baitur Rahman ini waktu itu masih direnovasi Pak pas masuk sini Masya Allah aku terkejut banyak tulisan Al-Quran ini. Tadi masuk dari samping itu mana itu malah bingung ada karena sudah lama sekitar tahun 2018 kalau tidak salah masuk ke sini ya. Waktu itu saya sama Ustadz Kusyairi gitu ya. Jadi ngasih kajian subuh juga ya waktu Ramadan. Jadi ada resolusi kata orang zaman sekarang tuh. Ada cita-cita ya. Kalau dalam kehidupan itu seorang muslim tuh punya map, punya peta ya. Saya punya teman namanya Ustadz Arifin dari Sulawesi, orang Bugis dia. Dia tulis riwayat kehidupannya. Bayangin, Pak jika itu apa? Kau cak tahu masa depan kau nih. Ditulis katanya. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, keluarga sekian, gitu. Bermanfaat buat umat. Digambar, ditulis di kamar dia waktu kami masih kuliah. Saya tanya apa dia nih? Bahasa Indonesia tapi. Ustaz, apa ini? Oh, ini mapping kehidupan saya, dia bilang. Cita-cita dia ada bagus, saya bilang Masya Allah. Nah begitu juga kita sebagai seorang muslim, kita selalu punya progres dalam kehidupan ini. Progresnya apa? Progresnya hal-hal yang baik tentunya. Aku Ustaz, bacaan Quran aku ini belum mantap nih. Ya mantap belajar. Kalau Bapak Ibu misalnya tidak bisa, nah, zaman sekarang itu mudah. Ada guru privat panggil, Ustaz, baca dak ngajar aku ngaji di rumah. Nah juga, ucapan sibuk gitu ada karena pekerjaan mungkin segala macam. Kita bisa online Pak. Zaman apa sekarang tuh? Zoom apa namanya? Jadilah sejam. Saya tuh masih ngajar online. Waktu itu sudah terputus karena saking kesibukan dari orangnya, mungkin dari saya juga terputus sementara ini. Ngajar online, Ustaz. Sekarang ya belajar sudah ngaji nyingok depan kita nih. Oh, tidak perlu datang ke rumah. Tapi kalau datang ke rumah lebih pakam lagi. Jangan kita belajar dewek Al-Quran itu. Karena kalau kita belajar dewek, jika kita benar, rupanya salah. Iya.
Saya pernah ngisi khutbah Jumat, kemudian sebelumnya ada yang baca Al-Quran. Saya dengarkan bacaannya. Ya, bagi menurut saya bacanya banyak yang salah. Ya. Nah, tapi apakah kita harus membiarkan bacaan kita itu salah? Oh, aku nih, istilah kita nih, biarlah bacaan aku cek ini. Jangan, harus kita perbaiki. Mulai dari makharijul hurufnya sampai ke hukum tajwidnya. 2023 ini aku nak memperbaiki bacaan Al-Quran. Silakan belajar, ada. Atau boleh membuka YouTube. Oh, banyak Pak YouTube. Jadi kita manfaatkan kuota kita. Nah, kuota kita juga itu akan minta pertanggungjawaban. Buka YouTube Masya Allah, buka. Banyak sekarang. Cara membaca Al-Fatihah yang baik. Oh, ada baca Al-Fatihah yang baik. Nggak niru siapa gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, Syekh Abdurrahman Al-Huzaifi kita. Atau yang anak muda sekarang tuh Musyari Rasyid mungkin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana aku baca Al-Fatihah Pak itu Man masuk ayat lah hilang lagunya Iya, karena kalau aku baca Quran lurus beda sesuai dengan suara kita ngaji lagu tak baca ajaku. Yang penting tajwidnya pas. Al-Fatihah jangan seluruh Al-Fatihah. Kadang-kadang campur sari lagunya. Al-Fatihahnya Ghamidi, ayat pertamanya Sudes, ayat ketiganya Huzaifi, ayat keempatnya Musyari Rasyid. Tak jadi masalah itu Jangan lagu yang aneh-aneh kita bawa dalam baca Al-Quran. Silakan resolusi kita di tahun 2023 ini. Ada perencanaan. Mungkin ada yang bercita-cita yang kelebihan dalam bidang mal. Aku Ustaz nak nyumbang rumah tahfiz. Sekarang tuh banyak rumah tahfiz, Bapak Ibu rahimakumullah. Dak susah-susah sedikit kita ada. Jargon sekarang itu banyak sekali rumah tahfiz. Tiap sekolah pasti ada tahfiz Al-Qur'annya, ya. Jadi jangan sampai kita jauhkan dalam pikiran kita untuk generasi kita ini jauh dari Al-Quran. Sudah susah ngapal Al-Quran. Sebenarnya ngapalnya nggak susah. Hanya saja kata ustadz saya ini, anta turid amla turid. Kau ini galak apa tidak? Nah itu permasalahannya. Kalau kita galak, laju bahasa Palembang tuh Tapi kalau kita tidak galak, urung galak segala gawi. Bapak hadir di Masjid Baitur Rahman pagi ini. Galak ada, ikhlas lillahi ta'ala, laju ada. Tapi kalau kita tidak galak, kita sungkan, ya pasti kita tidak laju. Semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja sebenarnya aspek yang perlu kita muhasabah di tahun baru, tiap pergantian tahun ini? Nah, saya tanya dulu, sampai jam berapa Pak ini? Sampai suruh ya. Jam 5:56. Pas lah ya. Ada diskusinya. Ya, lagi sekarang jam berapa sekarang? 5:34. Bentar lagi. Yang pertama adalah aspek ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini punya misi, punya visi dalam kehidupan ini. Yaqulullahu ta'ala, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Berkatalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Malaikat saat itu bertanya atau berkata, engkau akan menciptakan sesosok makhluk yang akan menjadikan dunia ini kacau, kalau bahasa kita menumpahkan darah, karena manusia dinjuk nafsu. Nafsu ingin begini, nafsu ingin begitu, dan lain sebagainya.
Sedangkan kami, kata malaikat, selalu bertasbih kepadamu dan mensucikanmu. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah maha tahu segalanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ada jin, ada manusia. Karena dua makhluk ini yang Allah Subhanahu wa taala bebankan untuk beribadah. Kenapa tidak disebut malaikat? Ya, karena malaikat pasti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala memikul arsy. Itu gawe dia, taat pada Allah Subhanahu, la ya'sunallah. Ada malaikat zabaniyah. Ada malaikat yang menyiksa di neraka. Ada. Tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala nafsu atau merasa kasihan. Kalau dia kasih nafsu kasihan, pasti berhenti dia nyiksa, pasti ada rasa kasihan. Tapi la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ada malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala, trompet sangkakala. Nah, ada seorang dari orang ini tahun baru ini kalau di malaikat melok nabu trompet, bayo ya. Ya. Kebiasaan ya, setiap tahun baru nabu trompet, kembang api dan sebagainya. Tapi alhamdulillah bagi bapak ibu yang sudah menjaga putra putrinya tidak keluar malam, tidak menabu trompet, tidak membazirkan atau tidak menghilangkan waktunya, itu sangat luar biasa. Aspek ibadah kita perbaiki pada tahun 2023 ini. Apakah di tahun 2022 itu belum baik ibadah kita? Apakah di tahun-tahun sebelumnya belum baik ibadah kita? Kapan kita berhenti? Imam Ahmad ketika ditanya kapan kita berhenti dari gawe ini, dakwah, ngajar, melakukan kebaikan, menyeru kepada kebaikan, berbuat baik, kapan kita berhentinya? Kata Imam Ahmad, kalau kaki kita lanijak di surga Allah Subhanahu wa taala, baru kita berhenti ya. Minal mahdi ilal lahdi. Ada. Dari buaya sampai liang kubur. Nyari ilmu termasuk itu juga. Nyari kebaikan termasuk itu juga. Berbuat kebaikan termasuk itu juga. Minal mahdi ilal lahdi. Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pun ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu rahimakumullah, kita pun masih punya tabungan kalau kita berbuat baik. Kita ngajar ilmu yang bermanfaat. Kita punya anak yang soleh. Aku tidak mungkin ngajar Bapak Ibu karena secara pengalaman lebih oke. Kita punya anak yang soleh dan soleha. Ngapu anak-anak soleh dan solehanan, ngapu tidak tetangga yang soleh, apa mamang yang soleh. Ya, karena anak itulah yang dekat pada orang tuanya. Tidak mungkin anak itu akan mengangkat kedua tangannya kalau kita tidak punya rencana dalam kehidupan ini. Tidak punya map, tidak punya perencanaan. Bapak Ibu rahimakumullah. Tidak mungkin anak kita akan mendoakan kita semuanya. Ya? Tidak mungkin anak kita akan mengingat, orang tua saya sudah mendahului saya, maka dia mengangkat kedua tangannya. Walaupun hanya mengucapkan sepatah dua patah kata, Allahumma fir liwalidayya, Allahumma ya Allah ampunlah dosa kedua orang tua saya, atau ampuni dosa ibu saya, atau ampuni dosa ayah saya. Semuanya itu adalah karena usaha dari kita semuanya. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, termasuk kalau kita punya kekuatan materi harta, kita bisa membangun sesuatu. Ada masjid contohnya, Masjid Semega ini, sebagus ini, ada nyaman di dalamnya. Memang ini harusnya masjid tersebut. Jangan sampai masjid ketika masuk tidak nyaman, panas, bau. Pas kita nak ke kamar mandi, tidak lemak pula ada. Jadi ada seorang ulama yang dia ini mungkin ingin memunculkan Islam, berdiskusilah
dengan seorang tokoh lah seandainya, tentang Islam tersebut. Kalau ada seseorang yang melakukan kejelekan, mengatasnamakan beragama Islam, sesungguhnya bukan salah ajaran Islamnya, bukan, lah benar ajaran kita ada. Kebersihan, an-nazabatu minal iman, kata Rasulullah SAW. Kita tidak boleh juga menyakiti orang lain, menyakiti tangga dengan suara, tidak boleh, suara keras tidak boleh, menyakiti dengan perkataan mungkin yang menyinggung, termasuk juga bahasa tubuh. Tidak. Misalnya bapak ibu bertemu dengan aku, melengos seandainya, tidak lemak juga tidak. Tapi kalau senyum, ayo senyum bertemu bapak, cuma senang kita pak. Walaupun senyum beda, sedekah juga ada. Bertemu dengan orang yang tidak dikenal di jalan, kita senyum, lewat, assalamualaikum, salam, senang pak. Alaman arafta wa man lam ta'rif, walaupun tidak kita kenal ada, assalamualaikum, jadi kita ada. Nah inilah ajaran Islam yang luar biasa. Berimpak untuk masjid, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Bukan hanya membangun fisik seperti ini, mungkin kita nyumbang, beli ambal, ambal warna hijau dah. Kita nyumbang mungkin meja ini, termasuk juga. Kita nyumbang lampu, Ustaz aku lampu masjid ini aku kalau belinya, emergency. Jadi kalau mati lampu, hidup kalau masjid ini. Ya. Aku nyumbang speaker, Al-Quran, tulisan kaligrafi ini, dan lain sebagainya. Maka hal tersebut akan menjadi amal ibadah dan amal jariah buat kita semuanya. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah aspek pekerjaan, usia dan rezeki. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seorang dalam sebuah hadisnya, hadis yang masyhur, iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Ada 4 hal, 5 hal sebelum datang yang 5 ya. Waktu muda sebelum datang waktu tua. Bukan tidak jadi tua, dah. Manfaatkan waktu muda. Karena orang muda ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa yang susah, masa yang sulit untuk dikendalikan. Darah muda ada. Kalau ada seorang pemuda yang rajin ke masjid, kita kasih 2 jempol, kalau perlu 4 jempol ada. Pantaslah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salah satu golongan 7 golongan yang akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang rajin berkembang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di majelis ini berapa ikut pemuda kalau aku jenguk? Ada yang pakai baju itu, jelas. Pemuda ada yang pakai baju abang cak aku ni. Pemuda ni, yang pakai baju biru itu. Ada. Tidak banyak pemuda ni. Apa ngantuk semalam tak? Balik jam 12 itu balik jam 12, balik jam 3 tak? Itu yang bahaya orang bingar-bingar bermotoran duduk. Dia santai dia, tidak kemana-mana aku tidak kemana-mana tahun baru ni. Aku di rumah bila bermuhasabah. Paling aku di teras duduk nyengok seperti itu. Luar biasa. Ada lagi yang mengadakan pengajian, pengajian akbar, bersolawat, bermuhasabah, bagus. Malamnya bangun jam 2 tahajud, ataupun pagi-paginya kuliah subuh seperti ini. Nah, itu mengingatkan kita semuanya. Syababaka qabla haramik. Karena masa muda ini dia lebih produktif, tenaga masih kuat. Ibaratkan kalau nak berlari pasti menang, Pak. Tapi kalau kita sudah, mohon maaf, sudah berumur, mungkin secara tenaga kita berkurang, tetapi secara semangat, kata-kata ustadz saya itu, mudir saya itu, beliau umurnya lebih dari 60, Pak. Tapi tiap hari Sabtu dan Rabu main bola.
Bayangkan main bola kaki sama kita nih, sama kita muda-muda nih, lah tua juga sebenarnya, tapi kita anggap masih muda. Bedanya mungkin sekitar 30 tahun dengan beliau umurnya. Tapi masih main bola. Nah, saya bilang kita boleh tua di luar ada, tapi semangat di dalam. Kalau teman saya itu, kita akan merasa tua kalau kita menganggap diri kita tua. Ayo, jika kita melok pengajian, jadilah asuh di rumah be istirahat. Ya. Kalau kita kebanyakan istirahat tadilah duduk be, tapi beraktivitas. Perdana Menteri Malaysia kalau nggak salah Mahathir Mohamad mengatakan, udah tua ya, kita nih jangan berhenti, dia bilang dalam bahasa Malaysia, saya nggak bisa ya, bahasa Palembang be. Kita jangan berhenti. Kalau kita berhenti dari beraktivitas, maka saat itulah kita akan berhenti. Jadi balik ke pemikiran kita. Kalau kita menganggap sudahlah pensiun kita dari gawe, ndak kati pensiunnya. Kata Imam Ahmad, ndak kati pensiun. Kapan pensiun? Ketika kaki kita sudah menginjakkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehat sebelum kita sakit. Nah, paling nikmat sehat ada. Gagal. Kaya sebelum kita jatuh bangkrut. Waktu senggang sebelum kita disibukkan dengan pekerjaan kita. Apa yang menyebabkan sibukan sebut? Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Yang menyebabkan sibuk adalah harta kita. Wa ahluna, keluarga kita. Fastaghfir lana, maka ampunlah dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidup kita sebelum datang kematian kita. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian yang selanjutnya adalah aspek kehidupan kita adalah hubungan kita sama manusia. Tingkatkan hubungan kita sama manusia dengan teman kerja kita, dengan sahabat kita, dengan tetangga kita. Jangan sampai ada clash, mungkin ada yang tidak berteguran kita. Jangan sampai lebih dari 3 hari, kalau tidak kita akan berdosa. Lebih baik kita yang mengawali minta maaf ketimbang kita sama-sama menahan seperti itu. Hadirin kan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sebenarnya rencana yang terakhir? Perencanaan kita setelah kita bermuhasabah sebagai seorang muslim. Tadi sudah saya bacakan ayat ketika salat tadi di surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha inna khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut jauhilah, kerjakan. Sederhana konsepnya sebenarnya. Gawe ke tidak usah gawe. Ada. Gawe ke yang baik, tidak usah gawe ke yang jelek. Konsepnya sederhana. Tapi yang sederhana ini terkadang kita lupa, lalai. Innan nasa naimin wasyaitanu haris. Sesungguhnya manusia itu tidur, sedangkan setan, iblis itu terbangun, selalu menjaga kita, merasuki kita dalam pemikiran kita, selalu menggoda kita semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak pandang bulu, dia anak dewasa, anak-anak kecil. Semakin tingkat kadar ilmu seorang semakin tinggi, maka semakin besar juga godaannya. Ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kita memperhatikan apa yang akan kita siapkan untuk lighad, ghadan, untuk hari esok. Sebenarnya akhirat. Tapi masa-masa yang akan datang, masa-masa ke depan kita, apa yang akan kita siapkan? Apakah kita nak cak inilah? Ataukah kita akan meraih kemenangan dan kesuksesan? Jangan sampai juga kita menjadi orang yang bangkrut pada hari kiamat kelak. Kita bawa banyak amalan, kita bawa Bapak Ibu rahimakumullah, tapi bangkrut. Atadruna manil muflis, kata Nabi. Tahukah kalian orang yang bokek, orang yang bangkrut? Orang yang ketika hadir pada hari kiamat dalam keadaan semua pahalanya habis,
Kenapa? Ya dia pernah menzolimi wong, mengambil hak orang, menumpahkan darah orang, memukul orang. Maka pada hari kiamat tidak akan tersisa dari semua kebaikannya. Kalau ada kebaikan banyak, habis kebaikannya. Malahan kalau dia rugi, Allah akan berikan keburukan seseorang, kemudian diberikan kepadanya, sehingga keburukan itu habis. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, di tahun 2023 ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masih berikan umur ya. Amin. Tidak semangat nyebut amin ya, Pak. Amin. Ayo. Amin. Kemudian di sisa-sisa umur kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan terkabulkan, ya. Dan semua itu akan memberikan kebaikan-kebaikan. Demikian saja, mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberkahi subuh kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirukum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.